Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kalau Selamat bergabung kembali di WERIS, Webinar Edukasi Lingkungan Riset Interdisiplinan Studi Sharing Series. Di kesempatan webinar series ini, kita akan mendengarkan paparan tugas kelompok mengenai identifikasi permasalahan dan solusi pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Welang Rejoso. Untuk mempersingkat waktu, kelompok 2 ini saya persilakan untuk memaparkan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil identifikasi mengenai Sungai Welang yang ada di Pasuruan. Lanjut. Oke, berikut list dari kelompok kami. Lanjut. Di sini kelompok kita akan memaparkan mengenai capture informasi sungai. Setelah itu ada topografi, profil sungai, permasalahan sungai, berita banjir dari sungai, solusi atau ide penyelesaian. untuk selanjutnya mengenai profil Sungai Welang. Sungai Welang atau Das Welang melintasi 3 daerah administrasi. Ada Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan. Di bagian hilir Sungai Welang melintasi kota dan Kabupaten Pasuruan. Bagian tengah dan hulu melintasi Kabupaten Pasuruan, dan bagian paling hulu melintasi sebagian Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Lawang. Di Welang Rejoso yang wilayah pengolahannya berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, sungai ini tuh memiliki luas sebesar 3.593 km hektar dengan jumlah sungai 35 buah dan das yang melintasi kabupaten atau kota itu sebanyak 13 buah. Nah, Welang ini memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, terutama dalam bidang sosial dan juga ekonomi. Selanjutnya ada kualitas air Sungai Welang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada lampiran 4, Sungai Welang Rejoso termasuk dalam kelas 3. Sungai Welang Rejoso mengalami pencemaran yang telah melewati baku mutu kelas 3 terutama pada musim hujan. Berikut terdapat 2 parameter yang melebihi baku mutu, sedangkan pada musim kemarau ada 1 parameter yang melebihi baku mutu. Di sini parameter yang digunakan ada pH, TSS, DO, BOD, COD, NO3N, fosfat, fekal koli, total koli, dan TDS. Di sini pada musim kemarau total koliform melebihi baku mutu, dan pada musim hujan ada dari TSS, fosfat, fekal koli, dan total koli yang melebihi baku mutu. Selanjutnya, Sungai Welang. Das Welang merupakan sungai yang perlu prioritas penanganan karena sering terjadi banjir di bagian hilir setiap tahunnya. Sungai Welang memiliki alur sungai yang berkelok-kelok, meander, dan termasuk tipe aliran sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun atau panrer liar. Secara geografis, Sungai Welang berada pada posisi antara 112 derajat sampai dengan 113 derajat bujur timur dan 7 derajat sampai 8 derajat
Hulu Sungai Welang merupakan daerah pegunungan atau perbukitan yang meliputi Sungai Pikul, Kecamatan Prigen, dan Sungai Kendari, Lor Kecamatan Tutur, yang dimana bermuara di desa Pulau Kerto, Kecamatan Kraton, Pantai Utara, Pulau Jawa, Selat Madura. Untuk Sungai Welang memiliki gas seluas 511 km kubik dengan meter persegi dengan panjang 40,09 km dan kawasan Das Welang terdapat 79 sumber air, 57 anak sungai, dan 8 bendungan irigasi serta 3 stasiun pantau di sepanjang Sungai Welang yang dimana dari hulu sampai hilir. Sumber air di daerah sekitar kawasan Gunung Arjuna. Das Welang memiliki 6 daerah irigasi yang merupakan sentra lumbung padi dan suplai air bagi kebutuhan dan kota Pasuruan. Lalu di bagian hulu Sungai Welang, kondisi debit sungai yang mengalir digunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, dimanfaatkan kepada bendungan-bendungan yang terdapat pada Sungai Welang, dan sebagai jaringan pembuang, serta di bagian hilir, Sungai Welang juga dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan drainase Kota Pasuruan. Berikut adalah wilayah dari Sungai Welang Rejoso. Ada sekitar 36 das dalam wilayah Sungai Welang ini, yaitu Das Pilang, Welang, Tambaan, Gembong, Petung, dan seterusnya. Baik, selanjutnya ada permasalahan Sungai Welang. Setiap tahun, Sungai Welang selalu meluap dan mengakibatkan banjir. Aliran air yang cukup deras disertai material sedimen dari hulu yang kemudian mengendap pada alur sungai yang landai atau pada ruas sungai yang melebar. Secara berangsur-angsur menyebabkan pendangkalan pada beberapa titik alur sungai. Sehingga pada curah hujan tinggi dengan debit puncak yang besar, sungai tidak mampu menampung volume air yang besar. Bendungan yang tidak bisa berfungsi secara maksimal karena sedimen yang besar mengakibatkan Desa Kraton, Desa Sukorejo, Desa Sungjewetan, Desa Karangketuk, dan terendam air hingga ketinggian hampir 1 meter. Lalu selanjutnya ada berita banjir Sungai Welang. Nah, di sini ada beberapa berita banjir yang di tahun 2020 dan 2022. Untuk di tahun 2020 sendiri, Sungai Welang ini meluap akibat hujan lebat di kawasan hulu sungai yang menyebabkan banjir di daerah hilir sungai. Nah, itu beberapa desa itu mengalami banjir dengan ketinggian 30 sampai 50 cm dan ada beberapa kecamatan lainnya yang banjir sedalam 1 meter. Lalu untuk berita yang 2022 ini, banjir Sungai Welang ini melanda Kelurahan Karangketuk dan Kecamatan Gadingrejo sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ketinggian banjir di sisi timur sungai mencapai 1 meter. Nah, menurut beberapa warga, banjir terparah itu menimpa Dusun Rujak, sebab ada puluhan rumah di dusun tersebut yang tenggelam akibat banjir setinggi 30 sampai 60 cm. Selanjutnya ada solusi penanganan pencemaran teknologis, produksi bersih, strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu, dan diterapkan secara berlanjut pada setiap kegiatan, mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk, barang, atau jasa.
Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengurangi terbentuknya limbah mulai dari sumbernya sehingga dapat memperkecil resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada solusi penanganan pencemaran secara edukatif. Yang pertama ada penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahaya pencemaran lingkungan. Yang kedua, penyuluhan melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Yang ketiga, sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Yang keempat, ada penggunaan teknologi informasi. Yang kelima, kerjasama antar pemerintah dan LSM. Dan yang terakhir, pelatihan petugas darurat. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai wilayah Sungai Welang Rejoso. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 atas tugas kelompoknya. Dan untuk webinar series ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.